Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ismiati Farhani sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di Seman 1 Soreang. Izin menyampaikan pada kesempatan ini, saya Diva Melia dari kelas 12-3 ingin menyampaikan materi yang ada pada kelas 12 semester 1 ini. Bab 1. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asaba yusibu musibatan, yang berarti segala sesuatu yang menimpa seseorang, baik itu berupa kesenangan maupun kesusahan. Namun pada umumnya musibah ini tuh selalu identik dengan kesusahan. Padahal kesenangan yang dirasakan oleh seseorang hakikatnya merupakan musibah juga. Dengan musibah ini tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ujian dalam bahasa Arab disebut dengan bala. Dalam istilah kehidupan, bala ini tuh dapat diartikan sebagai suatu cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Orang yang mendapat ujian atau cobaan ini tuh diharapkan bersikap sabar dalam menjalani apa yang sedang menimpa dirinya. Sabar itu tuh berarti menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan juga meninggalkan sesuatu. Sabar dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang disebut dengan tawakal. Tawakal artinya menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghadapi musibah, dengan disertai jiwa yang tenang serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Pada bab ini tuh terdapat ayat Al-Quran yang berisi pesan agar kita sabar dalam menghadapi musibah dan ujian yang diberikan, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya tuh, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat itu tuh dinamakan kalimat istirja, yang disunahkan dilafalkan ketika seseorang mengalami musibah, baik itu musibah besar ataupun musibah kecil. Lalu terdapat juga pada Quran Surah Al-Ibrahim ayat 9 yang artinya, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Bab 2. Indahnya kehidupan bermakna. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman ialah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Iman seseorang akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga Islam. Islam secara bahasa etimologi artinya penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada juga yang disebut dengan ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan, yusin, ihsan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik, berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan ini tuh berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mampir bersama manusia dimanapun berada. Pertalian dengan ini, manusia menginsafi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Oleh karena itu, manusia harus berbuat, berlaku, bertindak, menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengahnya. Orang yang berbuat ihsan disebut dengan muhsin.
Lalu ada juga hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, yaitu iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal, sedangkan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Bab 3. Munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sifat nifak atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Fenomena ini tuh muncul semenjak agama Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan di Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keras hati di dalam bahasa Arab sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid berpendapat bahwa tidaklah seorang hamba mendapat hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia dapat mengalami suatu keadaan yang selalu berbolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi juga sakit. Menurut Kamus Cambridge, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain, atau dengan kata lain, keras kepala ibarat seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan pada saat yang sama menolak mengerjakan hal lain sehingga keinginannya tersebut terpenuhi. Bab 4. Kewarisan dan kearifan dalam Islam. 4. Dalam hukum Islam, seluk-beluk pembagian warisan disebut ilmu kewarisan. Kewarisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerima sesuai aturan syariat. Ilmu kewarisan juga disebut dengan ilmu faraid. Faraid adalah ilmu yang mempelajari dan mendalami tentang perhitungan pembagian warisan. Dalam ilmu kewarisan terdapat istilah-istilah khusus yang telah ditetapkan penggunaannya maupun penyebutannya, seperti pertama, muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan. Yang kedua, tirkah adalah harta warisan yang dapat berupa benda bergerak, seperti uang tunai, deposito, emas, dan juga mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, ada ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Yang keempat adalah hijab atau mahjub, berarti tutup atau tabir. Istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang mengalami disebut dengan hajib dan orang yang terhalang disebut mahjub. Ada juga istilah zawil furud, ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya sesuai aturan syariat. Ada juga asabah, ialah ahli waris yang belum tentu bagiannya, mungkin menerima semua harta atau tidak sama sekali. Dalam hukum Islam ini tuh, pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah, yaitu pertama, menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang ketiga, menjauhkan fitnah sesama ahli waris. Dan yang keempat, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Lalu yang terakhir, mencerminkan kemaslahatan hidup, keluarga, dan juga masyarakat. Dalam pembagian harta waris ini tuh terdapat ashabul irsi atau sebab-sebab orang menerima harta waris, yaitu pertama, karena nasab, adanya hubungan keturunan atau darah. Yang kedua, karena perkawinan, yakni sebagai suami atau sebagai istri. Yang ketiga, karena memerdekakan budak, jika mayat pernah menjadi budak. Lalu yang keempat, karena adanya hubungan sesama muslim. Jika orang Islam tersebut tidak mempunyai ahli waris, maka bisa diserahkan ke Baitul Ma'al. Ada juga penyebab seseorang itu terhalang menerima harta warisan. Yang pertama, ia merupakan seorang hamba atau budak sebab ia tidak cakap memiliki. Yang kedua adalah pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Yang ketiga, murtad dan kafir. Orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati. Murtad salah satunya. Bab 5. Perkembangan peradaban Islam di dunia.
Peradaban Islam adalah kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang berhasil dicapai dan diraih umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, ilmu, dan teknologi, baik yang berbentuk fisik seperti bangunan, jalanan, bendungan, maupun non-fisik seperti nilai-nilai, tatanan, dan juga budaya. Kemajuan peradaban Islam ini tuh dapat ditemukan di seluruh benua, mulai dari benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, hingga benua Amerika. Yang pertama, peradaban Islam di benua Asia. Ini tuh paling pesat dapat dijumpai di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh, Uighur Cina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan juga Palestina. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam. Hal ini tuh disebabkan antara lain karena Pakistan telah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Yang kedua, peradaban Islam di benua Eropa. Ini tuh dimulai dari kekhalifahan Turki Utsmani ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Kemudian kaum muslim keturunan Turki juga menyebar di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia Herzegovina, dan di Albania. Setelah Perang Dunia Kedua, peradaban Islam juga masuk ke negara-negara industri seperti Prancis. Peradaban Islam di benua Afrika dimulai sejak Umar bin Khattab menjadi khalifah pada 643 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Mulai panglima perangnya yakni Amir bin Abs, Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis. Setelah itu, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara. Yang keempat, peradaban Islam di benua Australia, tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, Selandia Baru, Tasmania, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Yang kelima, peradaban Islam di benua Amerika ditandai oleh kaum imigran. Muslim memasuki benua tersebut semenjak tahun 1875 Masehi. Umumnya mereka berasal dari berbagai negara, antara lain Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, dan Indonesia, yang menetap di wilayah Amerika Serikat dan Amerika Latin lainnya. Lalu ada juga sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal, antara lain menjelaskan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, hancurnya Baghdad yang pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat kemajuan dan pemikiran umat Islam pada pertengahan abad ke-13. Yang kedua, timbulnya paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah pada nasib dan tidak mau bekerja keras. Yang ketiga, sikap jumun atau statis dalam pemikiran Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.